Sejarah perkembangan bangunan Lawang Sewu Semarang. Kota Semarang yang sekarang merupakan ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu kota besar pada masa penjajahan Belanda dahulu. Letaknya yang berada di ujung utara Pulau Jawa menjadikan Semarang menjadi salah satu kota pelabuhan penting pada masa kolonial. Imbas dari hal tersebut adalah banyaknya bangunan peninggalan masa kolonial yang bisa dijumpai di Semarang. Selain wilayah kota lama yang berisikan banyak bangunan peninggalan kolonial, banyak bangunan lain di luar wilayah tersebut yang masih bisa terlihat ciri kolonialnya. Salah satu bangunan kolonial yang kini juga menjadi ikon kota Semarang adalah kantor Nederlands Indies Spoorweg atau NIS, atau kini biasa disebut dengan Lawang Sewu. Meski melalui beberapa kali renovasi dan pergantian fungsi penggunaan, Lawang Sewu masih mempertahankan ciri arsitekturnya seperti saat dibangun dahulu. Melalui tulisan ini akan dijelaskan sejarah gedung Lawang Sewu yang dikenal masyarakat sebagai gedung dengan 1000 pintu. Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan yang terletak di ujung selatan Jalan Muda Semarang, tepat berada di bundaran Tugu Muda. Bangunan ini disebut Lawang Sewu yang dalam bahasa Jawa berarti 1000 pintu karena jumlah pintunya yang sangat banyak. Akan tetapi menurut data yang ada, jumlah pintu di Lawang Sewu tidak benar-benar 1000 buah, hanya 342 pintu saja. Lawang Sewu sendiri telah ada sejak awal abad ke-19 dan berfungsi sebagai kantor dari maskapai kereta api pada masa kolonial, yaitu Nederlands Indies Spoorweg atau NIS. Saat ini sendiri Lawang Sewu telah berfungsi sebagai museum sekaligus objek wisata. Sejarah perkereta apian di Indonesia. Sejarah gedung ini tak lepas dari sejarah perkereta apian di Indonesia karena dibangun sebagai Hoofdkantoor van de Nederlands Indies Spoorweg Maatschappij atau NIS, perusahaan kereta api swasta pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia yang menghubungkan Semarang dengan Forsten London dengan jalur pertamanya jalur Semarang Tanggung 1867. Pada masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, tidak hanya menerapkan teknologi kereta api untuk antar kota, tetapi juga transportasi sebagai alat angkut penumpang di dalam kota. Pemerintah Hindia Belanda kemudian memberikan konsensi untuk membangun infrastruktur kereta api kepada perusahaan kereta api swasta Nederlands Indies Spoorweg Maatschappij atau NIS pada tahun 1862 dan perusahaan kereta api swasta Semarang Schuina Stroomtram Maatschappij atau SJS pada tahun 1881. Pada awalnya NIS tidak berniat membangun jalan rel untuk kereta api antar kota di pantai utara Jawa Timur ini. Karena saat itu daerah ini masih banyak rawa, hutan belukar, tanahnya lembek dan jumlah penduduknya sedikit. Namun demikian, NIS kemudian menyatakan sanggup melaksanakan pembangunan jalan rel ini karena perusahaan kereta api ini sudah menjadi besar berkat angkutan gula, tembakau, kayu, dan lain-lain yang berlimpah dari wilayah Solo, Yogyakarta, dan Kedu ke pelabuhan Semarang. Pada tahun 1863, Nederlands Indies Spoorweg Maatschappij atau NIS berhasil membangun jalur kereta api antara Semarang, Solo, Yogyakarta, termasuk Linatsan cabang Kedung Jati Ambarawa selesai dibangun. Keseluruhan jalur itu sepanjang 206 km. Jaringan kereta api itu dibangun dan dioperasikan oleh Nederlands Indies Spoorweg Maatschappij atau NIS. Perusahaan swasta berkedudukan di Den Haag yang mendapati konsensi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada tahun berikutnya jaringan itu berkembang dengan pesat. Pada tahun 1893 dibangun jalur Jogja-Brosot, disusul jalur Jogja-Ambarawa lewat Magelang dan Secang.
terakhir dibangun jalur Kundi Surabaya sepanjang 245 km. Asal-usul Lawang Sewu sendiri bermula pada akhir abad ke-18. Ketika itu pembangunan jalur kereta api di Indonesia, tepatnya Pulau Jawa, sedang meningkat pesat. Dimulai pembangunan jalur kereta api pertama Semarang Solo Jogja pada tahun 1873 hingga jalur Kundi Surabaya pada akhir 1890-an. Hal ini tentunya mengakibatkan pertambahan aktivitas dan jumlah personil dari NIS. Akibatnya kantor NIS yang berada di stasiun Semarang, NIS pun dirasa tidak memadai. Selain itu, lokasi kantor lama yang berada di daerah rawa-rawa juga dirasa kurang sehat, sehingga menambah alasan untuk memindahkan kantor NIS ke wilayah yang baru. Akhirnya dicarilah lokasi baru untuk kantor NIS dan didapatlah sebuah wilayah di pinggir kota Semarang, kala itu tepatnya di pertemuan Jalan Bojongweg atau Jalan Pemuda dan Jalan menuju Kendal. Direksi NIS kemudian menunjuk Profesor Jacob F. Klinkhammer atau guru besar teknik Hogeschool Delft dan B.J. Oundek atau arsitek di Amsterdam untuk membuat rancangan kantor NIS yang baru. Beberapa sumber menyebut Koman Citrun membangun gedung C pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Barulah kemudian bangunan lainnya dibangun pada interval tahun 1916 hingga 1918. Masa perencanaan dan pembangunan. Awalnya administrasi perkantoran NIS diselenggarakan di stasiun Semarang NIS. Pertumbuhan jaringan yang pesat itu dengan sendirinya diikuti aktivitas yang juga semakin sibuk. Demikian pula jumlah personil teknis maupun administratif. Salah satu akibatnya kantor pengelolaan di stasiun Semarang NIS tidak lagi memadai. Sebagai jalan keluar, sementara NIS menyewa beberapa bangunan milik perorangan. Tetapi karena dirasa tidak efisien dan lokasi kantor di stasiun Semarang NIS berada di kawasan rawa-rawa yang kurang sehat, akhirnya diputuskan untuk membangun kantor administrasi di lokasi baru. Pilihan jatuh ke lahan yang pada zaman itu berada di pinggir kota berdekatan dengan kediaman residen. Lahan untuk kantor ini terletak di ujung Bojongweg Semarang atau sekarang dinamakan Jalan Pemuda. Lokasinya di sudut pertemuan Bojongweg dan Semarang Naar Kendalweg atau jalan raya menuju Kendal. NIS mempercayakan rancangan gedung kantor pusat NIS di Semarang kepada Profesor Jacob F. Klinkhammer atau TH Delft dan B.J. Oundek, seorang arsitek di Amsterdam. Seluruh proses perancangan dilakukan di Nederland, baru kemudian gambar-gambar dibawa ke kota Semarang. Melihat dari blueprint Lawang Sewu tertulis bahwa site plan dan daerah bangunan ini telah digambar di Amsterdam pada tahun 1903. Begitu pula kelengkapan gambar kerjanya dibuat dan ditandatangani di Amsterdam tahun 1903. Pelaksanaan pembangunan dimulai 27 Februari 1904 dan selesai Juli 1907. Bangunan pertama yang dikerjakan adalah rumah penjaga dan bangunan percetakan dilanjutkan dengan bangunan utama. Setelah dipergunakan beberapa tahun, bangunan kantor ini dirasa tidak memadai lagi untuk menampung aktivitas kantor yang semakin banyak. Sehingga diputuskan diperluas dengan membangun gedung baru di sisi timur laut. Rancang bangun gedung baru berukuran 23 meter kali 77 meter ini sekilas tampak mirip dengan bangunan pendahulunya. Tetapi dari segi konstruksi terdapat perbedaan besar. Bangunan pertama menggunakan sistem beban merata dari batu bata atau bearing wall, sedangkan bangunan tambahan ini menggunakan konstruksi beton bertulang pada kolom dan plat lantainya atau non-bearing wall. Perluasan kantor ini dilaksanakan dengan membuat bangunan tambahan tahun 1916 sampai 1918. Desain rancang bangunan Lawang Sewu. Bangunan utama Lawang Sewu dirancang sebagai bentuk penyelesaian yang cerdas terhadap bentuk lahan di sudut. Denahnya memiliki bentuk mirip huruf L, diletakkan di bagian luar dengan salah satu facade-nya sejajar dengan Bojongweg. Masa bangunan ini membentuk halaman dalam atau inner courtyard di belakang bangunan. Di ujung tenggara halaman itu terdapat bangunan percetakan, ruang
mesin, dan tempat sepeda. Sesuai dengan filosofi NIS, direksi NIS memberi arahan bahwa bangunan itu di satu sisi harus mengesankan kesederhanaan, tapi di satu sisi juga harus dirancang dengan baik. Pengecualian di gedung administrasi NIS adalah para ruang penerima atau entrance hall di sudut bangunan yang sengaja dirancang megah. Mengacu pada desain rumah Indis, gedung ini dikelilingi selasar depan dan belakang atau fourgallery dan extragallery untuk melindungi bangunan dari sengatan langsung matahari tropis. Selain selasar di sisi luar bangunan, di tengah-tengah bangunan membujur pula sebuah selasar lagi. Selain sebagai jalur lalu lintas antar ruang, selasar tengah yang bermuara di ruang penerimaan dan tangga utama juga berfungsi sebagai saluran udara untuk mendinginkan udara di dalam ruangan. Dan udara panas disalurkan keluar melalui pintu-pintu keluar pada entrance hall dan selasar itu sendiri. Selain penghawaan, curah hujan tropis yang lebat mendapatkan perhatian dari Klinkhammer dan Ewendijk. Rancangan atap dibuat sedemikian sehingga agar kedap air, sekaligus membuat ruang atas atau solder atau attic tetap dingin. Menjaga ruang di bawah atap tetap kering dan sejuk menjadi penting karena arsip disimpan di sini. Solusi yang dibuat adalah dengan membuat atap ganda di atas ruang-ruang kantor. Bidang atap di atas selasar berlanjut masuk ke bagian yang berada di atas ruang kantor sebagai atap dalam di bawah permukaan atap luar. Ruang di bawah dua bidang atap tersebut terlihat dari luar sebagai deretan bukaan yang ditutup kisi-kisi, diselingi jendela-jendela untuk menerangi ruang di bawah atap. Aliran udara di ruang di antara kedua bidang atap diperlancar dengan adanya menara-menara ventilasi di puncak atap. Perletakan kamar mandi dan WC karena pertimbangan kesehatan diletakkan agak jauh di belakang, juga mengikuti kebiasaan di masa itu. Kamar mandi dan WC dilihat sebagai tempat yang selalu lembab sehingga potensial menjadi tempat berkembangnya bibit penyakit sehingga harus dijauhkan dari ruang-ruang yang lain. Elemen estetis dan bahan bangunan. Gedung administrasi NIS dihiasi berbagai ornamen karya seniman dan perajin Belanda yang terkenal di masa itu. Di ruang penerima terdapat kaca patri buatan J.L. Sultan dari studio T. Prinsenhof di Delft. Kaca patri ini sampai Jostuf dan Lauboucher. Kubah kecil di puncak kedua buah menara air dilapisi tembaga, sedangkan puncak menara dihiasi hiasan perunggu rancangan berupa L-Gil. Di puncak kabel di atas pintu utama terdapat ornamen berupa relief. Relief ini menggambarkan roda kereta api bersayap yang sampai zaman jawatan kereta api atau DKA merupakan lambang perkereta-apian Indonesia. Di atas roda bersayap terdapat relief seperti yang ada di candi-candi di Jawa. Tidak diketahui siapa seniman pembuatnya, kecuali batu bata dan kayu. Semua bahan bangunan ini di luar fondasi diimpor dari Eropa, termasuk batu granit sebanyak 350 meter persegi, telah dipotongkan teliti di lokasi penambangan sesuai ukuran yang dikehendaki, sehingga sampai sekarang di Semarang tinggal dipasang. Karena sarana transportasi di masa itu belum secanggih sekarang, sering terjadi keterlambatan pengiriman yang pada gilirannya mengganggu jadwal penyelesaian bangunan. Belum lagi kesulitan ketika membongkarnya di pelabuhan Semarang dan membawanya ke lokasi proyek. Oleh arsiteknya, Lawang Sewu dibangun sedemikian rupa agar cocok dengan kondisi lingkungan Indonesia. Contohnya adalah pembangunan selasar pada bagian depan dan belakang bangunan untuk melindungi bangunan dari sengatan langsung sinar matahari. Selain itu, dibangun juga selasar pada bagian dalam bangunan sebagai saluran udara masuk ruangan-ruangan di sekitarnya. Klinkhammer dan Ewendijk juga memberikan pertimbangan khusus terhadap curah hujan tropis yang dimiliki Indonesia. Atap bangunan dirancang sedemikian rupa agar kedap air, ruangan di bawah atap harus dijaga agar tetap kering dan sejuk karena ruangan ini nantinya akan digunakan NIS sebagai ruang penyimpanan arsip. Untuk itu dibuatlah atap ganda di atas ruang-ruang kantor. Walaupun dibuat dengan menyesuaikan kondisi khas Indonesia, arsitektur Lawang Sewu tetap membawa beberapa ciri khusus bangunan Eropa. Salah satunya adalah adanya kaca patri pada bagian sudut bangunan utama yang berbentuk L.
Ornamen kaca patri ini terbagi menjadi 4 bagian dengan masing-masing bagian memiliki cerita tersendiri. Ornamen pada kaca patri tersebut antara lain menggambarkan kondisi Semarang dan Batavia atau di bawah kekuasaan Belanda saat itu sebagai kota maritim. Beberapa bahan bangunannya pun khusus didatangkan dari Eropa seperti batu granit yang khusus didatangkan dari Bavaria, Jerman. Dalam keberjalanannya, Lawang Sewu sendiri mengalami beberapa kali pergantian fungsi setelah Nice. Lawang Sewu sempat menjadi kantor dari Dekari atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, kantor Kodam Diponegoro, kantor Kanwil Kementerian Perhubungan hingga kini kembali dikelola PT Kereta Api Indonesia dan menjadi museum. Pada saat di bawah Kanwil Kementerian Perhubungan, Lawang Sewu sempat ditelantarkan bertahun-tahun sehingga bangunannya berkesan angker. Kemudian setelah diambil alih kembali oleh PT KAI, dilakukanlah renovasi pada bangunan Lawang Sewu. Renovasi sendiri dilakukan dalam 2 tahap dimulai tahun 2010 untuk gedung A dan C, dan kemudian dilanjutkan tahun 2014 untuk gedung B, D, dan E. Pada renovasi gedung A dan C, bahan yang digunakan didatangkan khusus dari luar negeri, sedangkan sisanya menggunakan bahan dalam negeri. Renovasi sendiri meliputi beberapa hal seperti penambahan, pengecatan dinding dan pintu, perbaikan plafon, juga perbaikan lantai. Renovasi juga meliputi beberapa penambahan fasilitas seperti kafe dan ruang menyusui. Kini, Lawang Sewu menjadi salah satu objek wisata ternama di kota Semarang. Selain sebagai museum, Lawang Sewu juga bisa dimanfaatkan sebagai lokasi foto prewedding, tempat pameran, hingga lokasi pertemuan komunitas. Pengunjung yang ingin masuk ke tempat akan dikenakan biaya Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Demikianlah sejarah perkembangan bangunan Lawang Sewu Semarang. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat diterima dengan baik dan senantiasa dapat mengingatkan kembali memori sejarah yang sudah lama terkenang dan hampir terlupakan.